Kita berjumpa lagi bersama dengan Kongko Bareng, bersama dengan Dr. Gigi Andreas yang senantiasa selalu mendampingi Kongko Bareng. Begitu juga dengan Bapak Apen yang senantiasa mendampingi tim kemana aja. Luar biasa. Amin. Ya, saya cuma mau bilang, kondisi sekarang ini kan kita lagi suasana duka, dimana salah satu teman kita, saudara kita, sahabat kita telah berpulang. Ya dok ya. Ya. Dan ini sangat luar biasa. Kita kan sudah cukup berjuang ya bersama-sama bagaimana mendampingi saudara kita Iis Fathahillah. Nah sekarang saya mau nanya, mulai dari Pak Dokter dulu nih dok ya. Kesan-kesan terhadap almarhum Iis Fathahillah, suka dukanya itu gimana dok? Oke, jadi awalnya dulu Iya dok. saya kenalan sama Pak Iis. Iya. Itu waktu itu ada kumpul-kumpul di rumahnya iparnya Pak Iis, Pak Muhyiddin. Iya. Itu waktu itu saya diajak sama Bang A ya. Iya. Dan disitulah pertama kali saya kenal. Nah di situ kenal, itu kelihatan orangnya ramah. Gitu. Iya. Nah habis itu dia pergi ke rumah. Iya. Sering ke rumah gitu ngomong-ngomong Iya. gitu. Ya. Nah Iya. suatu waktu ada salah satu teman, Iya. ya, salah satu teman ini mau nyalonkan Dewan Iya. perwakilan rakyatnya untuk di daerah Tangerang. Iya DPRD. Akhirnya terjadilah tim saya sama Pak Iis saja itu awalnya. Itu perjalanannya di Pembelian. Terus yang saya mau nanya tuh suka dukanya Pak Dokter itu dengan Pak Iis itu almarhum. Kan Pak Iis itu sama dokter itu cukup dekat ya. Iya, memang. Dimana Pak Dokter sering pada saat dia pulang kerja, dia baru pulang dia langsung ke rumahnya Pak Dokter ya. Betul. Menemani Pak Dokter sampai subuh ya. Jadi saya rasakan juga bagaimana Pak Dokter itu merasa kehilangan dia gitu loh. Betul. Memangnya habis biasa itu habis pulang kantor. Ya. Iya, pulang kantor. Pulang kantor itu Iya. saya ke rumah. Iya dong. Ke rumah itu setelah kerjanya selesai semua ngomong-ngomong gitu. Kata-kata ya udah begitu deh silakan tidur gitu. Masya Allah. Sering gitu tidur apa itu. Tapi memang beliau orang baik dok. Memang orang Sangat baik. baik. Memang. Gitu. Sangat baik. Makanya pada waktu itu jadi kalau cara berpikirnya dia itu bagus. Iya. Ya kayak dulu sama teman waktu jadi itu ya bukan itu saya bukan. Iya. Malah dia menamakan tim pemburu suara. Iya. Disitulah kelihatan itu skillnya itu. Iya. Bisa kerjasama sama saya itu. Iya. Gitu. Jadi kita waktu itu mana menuju ke ke lokasi-lokasi itu. Iya. Jadi pokoknya bisa kompak lah. Iya. Gitu. Nah, itu sampai akhirnya teman Dewan ini masuk. Saya sendiri jujur dan masih segar di ingatan saya dok. Awal pertemuan saya dengan almarhum itu kan melalui dokter ya. Iya. Waktu kita itu tadi awal mulai menjadi salah satu timnya si Kang Dewan ini ya. Saya lihat di situ dia memang, dan saya sempat memberi warning waktu dia menjadi satu tim ya. Saya bilang jaga kesehatan Kak, karena waktu-waktu itu dia udah luar biasa.
dia bisa dari pulang kerja sampai subuh hanya untuk membantu, itu aja kan luar biasa itu dok. Betul, namanya itu. Kadang-kadang saya ajak istirahat gitu, dia paling istirahat sebentar gitu, terus jalan lagi. Maunya gitu. Memang artinya bagus, semangatnya itu bagus. Iya. Itu yang semua yang bikin kita semuanya terkenang dok. Kalau saya pun juga jujur sudah tidak ada lagi apa yang bisa saya rangkai gitu loh. Iya. Bagaimana hubungan-hubungan saya terhadap beliau. Saya kan juga merasakan bagaimana setiap malam dia berkumpul bersama kita kan. Entah itu sore hari waktu dia pulang kerja, ya entah itu udah sampai malam. Jelas malam ya. Semangatnya luar biasa. Dan jujur aja, yang saya pernah yang saya khawatirkan waktu itu, kalau beliau memang waktu itu saya udah nggak ada, yang saya kan khawatirnya itu Pak Dokter kan cukup dekat gitu. Iya, betul. Yang benar-benar juga banyak pengalaman bersama beliau, suka dukanya banyak, perjalanan di mana ya itu tadi Pak Dokter ceritakan, dari dia membantu orang untuk menjadi anggota dewan, ya, Iya, betul. bersama-sama lagi. Setelah itu dia banyak pengurusan-pengurusan yang memang saya lihat dia apa ya, motivasinya itu sangat tinggi dan tidak mengenal lelah. Iya. Dan tidak mengenal pamrih. Betul. Gitu ya dok ya. Nah, gitu. Nah, menurut Apen kesan-kesan dengan Pak Is gimana? Kalau almarhum Pak Is yang saya kenal awal Iya. kali kan dia kenal teman baik almarhum papa saya. Iya. Jadi beliau itu waktu almarhum papa saya masih hidup, dia sering ke rumah. Iya. Rumah silaturahmi, ada urusan sama almarhum papa saya. Iya. Dan dia juga semenjak almarhum bapak saya nggak ada, dia memperkenalkan lah teman-teman almarhum bapak saya seperti Om Roy, Pak Dokter, Napoleon ini ya. Tim Napoleon ini. Iya, kita betul Napoleon ini. Iya, makanya saya merasa bangga. Dia itu sosok dia itu seperti almarhum ayah saya. Iya. Bercara bergaulnya, cara merangkul seseorang, Iya, itu betul. sangat luar biasa itu. Betul. Dan itu kita pun sama-sama. Dia dalam pergaulan itu kan sangat luar biasa. Luar biasa dia, luar biasa. Dalam pertemanan ya. Iya, kalau ada yang salah, dia nasihati, Betul. begini, seperti itu. Dan saya cukup bersimpati sama Apen. Kenapa? Di menjelang Pak Is dalam kondisi sakit itu, alhamdulillah yang selalu mendampingi di sampingnya itu saya lihat Apen ya. Saya itu yang mengawal ya. Iya, saya itu teringat sama almarhum bapak saya. Sama proses sakitnya seperti itu. Saya sedih. Gimana saya perjuangkan Pak Is ini biar sembuh. Gimana dia mau kemana saya antar, saya tanpa pamrih, nggak ada saya minta pun sepeser pun sama keluarganya, sama almarhum juga nggak pernah saya minta. Sampai titik akhirnya, itulah penyesalan saya, titik akhirnya saya nggak ketemu sama dia, penghabisan napas dia terakhir itu. Dan memang kalau saya lihat beliau yang menginginkan seperti itu. Iya. Dia tidak mau Apen juga hadir dan di saat dia dalam kondisi sudah mau pergi. Iya. Karena dia nggak mau ada teman-temannya, sahabatnya itu benar-benar merasa sakit. Iya. Gitu. Iya. Dan saya pun juga mengalami itu. Iya. Ketika proses di mana dia besoknya itu udah mau pergi, saya drop. Iya. Ya. Nah, saya sih mengambil hikmahnya bahwa memang beliau yang tidak menginginkan seperti itu. Iya. Gitu dok. Ya. Nah, kalau saya sendiri jujur, karena kan saya mengenal beliau ini dalam dimana kita ada pengurusan ya, Iya. yang dia juga ada di situ, dan dia salah satu juga penggeraknya. Nah di Napoleon kan dia juga ada di situ kan, dia salah satu dia penggerak. bikin semangat Napoleon. Iya, dia memberi semangat gitu loh.
Dan sampai sekarang ini saya masih merasa percaya tidak percaya. Iya. Dan saya masih merasa dia masih berada di tengah-tengah kita gitu loh dok. Betul. Dan itu semua saya masih segar ingatan saya di mana dia datang memberi kita semangat. Iya. Ya, ada dia punya jargon itu yang selalu dia ungkapkan. Iya. Tetap semangat, jaga persatuan. 37886, Iya. ya kan? Iya, itu selalu Yang mungkin orang pikir ini apa ini gitu. Iya. Cuman kita memahami semua itu, Iya. iya kan? Iya. Cuman kita semua di tim aja bisa memahami gitu kan? Nah gitu dok. Tapi saya sempat greget Pak. Iya dok. Awal sakit itu, Iya. pertama dari perut. Iya. Katanya nggak bisa, pokoknya lama lah. Iya. Masuk Saya bawa ke dokter. Gampang ini, nanti dikerok hilang. Tapi tambah lama ya begitu. Saya greget sekali di situ sebetulnya itu. Iya. Ya saya tahu itu di awal-awal sakitnya itu dokter itu yang sangat rajin Iya. untuk menyuruh ke dokter. Iya. Dari awal dia udah mengeluh, dokter sudah menyarankan Iya. ke dokter, Iya. jangan ditunda. Sampai saya kan minta turun sama Pak Roy. Iya. Sama istrinya, turun Iya. bilangin Pak Kris, itu dokter, ingat ya Pak Roy. Betul, saya masih ingat. Di situ itu. Saya masih ingat. Nah akhirnya dia mau, yaitu. Nah waktu itu saya ke dokter, gitu ya. Nah yang kedua kan saya bawa ke laboratorium sama Apen, lah. Iya, laboratorium terakhir ya. Di sana itu. Iya. Nah itulah di situ mulai kita ini. Memang dia berjuangnya di situ. Memang dia rasa sakit itu selalu dipikir masuk angin Masuk angin. aja. Iya. Dikerok hilang. Hilang iya. Nah, saya sedihkan yang waktu malam itu dok ya, waktu menjelang dia besok mau meninggal dok ya. Nah itu yang kita malam-malam. Itu saya tuh merasa gimana ya melihat Pak Is itu aduh nggak berdaya, nggak sadar ya dok ya. Kita datang malam-malam jam berapa tuh dok? Kita datang jam 12 malam itu. 12. Jam 12 malam, ya kan? Betul. Saya dapat kabar dari istrinya di telepon. Iya. Pak Is itu nggak bisa apa-apa, ya kan saya datang Iya. lah mau pada Itu sampai malam ya, sampai pagi itu. sampai jam 3 pagi tuh, Jam sampai pagi. jam 3 pagi. Ya. Nah itu besoknya itu saya Iya. telepon istrinya itu. Iya. Gitu. Waktu itu jam berapa ya, jam 11. Iya. Di sini kenapa Pak di sini nggak mau gerak? Iya. Nah itu saya pertama kaget itu. Iya. Iya. Benar kaget itu. Akhirnya saya ke rumahnya kan, Iya. memang nggak bisa gerak. Iya. Tunjuk nabinya itu panjang gitu. Nah Saya- itulah di situ. Iya. Saya dapat kabar Pak Is meninggalnya, saya lagi bawa penumpang tuh dok. Om lagi bawa penumpang. Saya turunin penumpang saya. Yang ngasih kabar ke Apen apa siapa itu? Kabar saya Yang itu nelfon. pertama kali Rudi. Rudi. Pak Rudi. Kabarin saya tuh. Kabarin saya di bawah itu bilang, saya. enggak Pak Rudi, baru Oh, pada Pak Rudi. Pak Rudi telepon saya. Pak Rudi telepon saya, kan Pak Is sudah nggak ada. Oh itu yang. Iya, langsung saya innalillahi. Langsung saya lagi bawa penumpang tuh dok. Om lagi bawa penumpang. Saya turunin, mohon maaf bu. Saya bilang keluarga saya ada yang meninggal. Saya bilang mohon maaf sampai di sini aja, saya pulangin ke Poi ibu aja ya. Saya bilang gitu. Saya minta tolong, saya bilang saya mohon maaf, saya mau langsung segera pulang. Langsung saya pulang tuh, langsung ke rumah almarhum. Saya datang ke rumah almarhum, katanya almarhum lagi dimandikan. Oh itu saya Lagi dimandikan. dimandikan almarhum. Nah makanya dengan dengan adanya konten ini saya sama teman-teman mewakili Pak Is almarhum mau berterima kasih gitu. Iya. Bagaimana perjuangannya kita semuanya teman-teman ya untuk memerangi penyakitnya Pak Sakit Pak Is. Is, iya. Ya, Iya. kita kawal. Iya. Dan saya memang udah ngomong ke almarhum Pak Is tidak sendiri, kita ada gitu. Iya. Ya, dan kita buktikan semuanya itu tuh. Iya. Kita buktikan semua bahwa betul kita kawal, tapi Allah berkehendak lain. Iya. Betul. Ya, Iya. kita udah berjuang, Iya. tapi Allah berkehendak lain. Kita mau bilang apa, sudah takdirnya tuh. Iya. Betul. Ya kan? Sampai almarhum di rumah sakit Cipto tuh dia di parkiran sama saya kan, anaknya lagi ngambil obat sama
adanya Pak Is, dia bercerita sama saya, tetap semangat, saya juga semangat. Iya. Walaupun saya sakit, semangat saya. Berobat kemana aja, dia bilang katanya ayo kemana aja saya mau sembuh. Iya, Pak. Sampai Pak Is ngomong seperti itu, bilang sama tim yang lain semangat gitu. Keluarga kita jangan sampai putus, seperti itu dia bilang sama saya. Itu waktu di Cipto tuh ya. Di Cipto. Yang malam-malam itu. Iya, di Cipto tuh. Dia ngomong seperti itu. Saya puas tuh sama dia, pokoknya puas lah sampai akhir hayatnya. Puas saya sama dia, mengurus dia itu. Ditelepon sama istrinya, sama keluarganya. Iya. Betul. Ya kan saya lagi narik, ditelepon saya langsung pulang. Iya. Ditelepon saya langsung pulang. Pokoknya kemana Pak Is mau pergi, berobat saya antar. Nah itulah. Jadi sekarang ini dengan almarhum udah nggak ada, Iya. saya memohon ke teman-teman ya, apa yang menjadi cita-citanya almarhum dan apa yang menjadi semangatnya dia, itu kita jaga. Iya. Ya, itu kita jaga tuh. Betul. Dan bagaimana cita-citanya ini kita wujudkan, Iya. Benar. ya, Iya. sampai kapanpun gitu loh. Iya. Dan itu sudah komitmen kita semuanya loh. Iya. Betul. Ya, jangan sampai dia tidak ada tapi kita kecewakan gitu. Iya. Minimal apa yang menjadi cita-cita dia kita kabulkan. Nah, mudah-mudahan beliau bisa tenang, Iya. ya. Iya. Memang Iya. cita-cita dia angan-angannya banyak. Banyak. Angan-angannya banyak. Ya kita lah sebagai keluarga Napoleon. Nah, kita berusaha, kita berjuang. Ya kan dia udah nggak ada, biasanya dia tukang jalan sana kemari. Nanti kan kita lah ya kan ya. Ya. Ya, itu tadi almarhum ini kan dia di Kongko iya, di Napoleon iya gitu loh. Itu Iya. karena kan ada beberapa di konten di Napoleon kan dia ada terus juga Ada kasihan. terus, iya. Luar biasa gitu loh. Ya kan, Iya. dengan semangatnya. Semangat saya. Ya terakhir itu yang kita di Dr. Desinjai ya, Nah, ya terakhir itu. Terakhir Sinjai ya. Terakhir konten itu di Desinjai. Di mana dia masih sempat tidur itu Pak. Iya. Dia masih sempat tidur di karpet dan kita sempat syuting itu jam 2 ya. Ya, biasa jam 2. Jam 2 malam Pak. Malam ya. Setengah 2 sampai jam 2. Dan dia setia kasihan. Iya. Saya bilang Pak Is, udah enak nggak pelaksanya? Siap, enak. Ayo kita syuting. Iya. Nah dia banyak bertanya. Iya. Walaupun saya bilang kondisi udah Udah. mulai sakit Mulai gitu. sakit itu. Mulai sakit tuh. Nah, aduh, saya kalau kembali ingat Pak Is mukanya itu kayaknya saya nggak sanggup dok. Iya. Saya masih anggap itu belum terjadi. Iya. Beliau ini masih ada gitu loh. Betul. Beliau ini masih ada. Betul. Saya aja di mobil saya aja, saya kalau lagi bawa mobil masih terbang muka dia aja tuh. Perasaan saya dia masih ada di belakang. Dia kan selalu kalau saya bawa dia itu berobat kemana-mana dia selalu duduknya di tengah dia tuh. Iya. Saya selalu sebentar saya lihat belakang, sebentar saya lihat belakang. Seperti kayak ada bayangannya masih ada di depan mata saya. Betul. Iya. Saya yang nggak bisa lupa itu kalau kita ajak ke Cibubur atau ke Jonggol, dia paling senang. Malah senang ya, Kenapa dia senang kasihan? Ketika dia udah begitu, di situ dia bisa istirahat tidur. Iya. Dia kena AC. Makanya saya bisa godain gitu loh. Enak bener sih tidurnya. Dia benar-benar rasain istirahat itu. Iya. Iya kan? Betul. Dia benar-benar nikmati itu kasihan. Dia bilang, sampai dia pernah berucap waktu kita kemana gitu loh. Ya coba kita ke Cibubur lagi, gue tidur lagi nih. Nah, iya. Iya, luar biasa kasihan itu. Dia seneng banget kalau sampai kita ada perjalanan kemana gitu loh. Iya. Terus dia di mobilnya Apen ya. Iya. Dan dia mendapatkan satu kebebasan ketika di mobilnya Apen gitu loh. Iya. Luar biasa dia. Dia merasakan kebebasan banget ketika dia sudah duduk di Kayaknya bebas lepas tuh. bebas sekali itu kasihan Dia dia. memangnya dari pagi sih ya dia Dari kerja pagi, iya. sampai
hampir maghrib tuh. Sampai maghrib. Ya di situ lagi yang melepaskan semua. Letih lah ya. Kecapeannya itu. Makanya bisa tidur enak, ngorok-ngorok lagi. Iya benar. Makanya itu yang kita duga. Kok secepat itu? Tapi ya kita mau bilang apa, memang sudah takdir. Iya. Kita nggak bisa melawan takdir. Saya terakhir makan sama almarhum itu waktu dia ngajak saya ke Bekasi itu. Dia mau ngurut. Iya. Pen, kita cari makan yang enak nih. Makan apa Pak Is? Makan sop iga gitu. Iga sapi kek, iga kambing kek gitu. Itu sepanjang jalan saya lihat kanan kiri. Kebetulan pas ada tuh pinggir jalan tuh mah, sahabatnya ke Bekasi. Itu kan sedang kita makan. Wah dia semangat tuh pas makan tuh. Dan memang dia makannya luar biasa. Dia soal makannya saya akuin semangat kalau dia sehat. Semangatnya. Tapi ternyata dia cuma 3 suap dia udah mulai tuh. Jadi mulutnya katanya pahit pen, nggak ada rasanya pen. Udah mulai tuh. Akhirnya saya tuh sop iganya sapi itu saya disuruh makan. punya dia itu saya disuruh makan, saya habisin aja makan. Nah, dia aja cerita. Lah kalau saya diajak sama dokter makan Pak ke warteg, apanya saya pesan dan bilang gitu loh. Iya benar iya. Dia cerita gitu ya. Benar, iya. Dia cerita dok. Betul. Iya. Saya kalau sama dokter, lah dokter makannya apa sih? Dia bilang gitu loh. Itu doang. Wah, gua nggak mau dia makan yang enak. Jadi, ayo sini kebebasannya semua sama kita. Gitu, Dia sangat, ketika sama dokter dia sangat bebas. Bebas deh. Dia mau apa bebas. Bebas deh. Iya kan? Iya. Ketika apa yang juga begitu, di mobil dia sangat bebas ke sini. Dan kebebasannya itu sama kita itu luar biasa gitu. Itu saya nggak bisa lupa. Itu. Ya. Ya waktu kita ke laboratorium. Iya laboratorium ya. Mau makan apa Pak Is? Iya. Itu rumah sakit itu. Ketengannya di situ. Dia favorit di situ. Favoritnya dia itu. Iya. Makan apa aja iya. Emang ada pantangan kalau dia makan? Memang nggak ada pantangan. nggak ada Pak. Dan memang kalau dia sehat itu nafsu makan itu memang luar biasa. Luar biasa banget kasihan. Saya kalau ngeliat dia tuh rokoknya kayak kereta, kalau ngerokok kayak kopi tuh. Iya. Almarhum tuh, waduh. Mungkin kalau dia rokok kalau berhenti pas tidur aja gitu. Almarhum. Betul. Iya dok ya, emang ya. Sebenarnya memang Pak Is itu sebenarnya Pak orangnya periang. Periang ya. Periang. Iya. Dia tuh saya lihat orangnya nggak mudah stres. Iya. Lepas sama dia pokoknya. Kalau pengetahuan di mata saya ya, di teman-teman ya, dia sangat berteman tuh sangat luar biasa. Dia sangat nauin. Nah makanya kalau dia bilang dia stres, enggak, dia orangnya periang. Diajak kemana nggak pernah nolak. Iya. Selalu siap. Iya. Itu dia orangnya. Nah itu yang sampai sekarang saya itu masih tidak bisa lupa ketika kita bersama-sama ke Jonggol ya. Jonggol, kebersamaan kita di Jonggol itu luar biasa dok. Luar biasa. Ya ada berapa kali kita ke Jonggol itu? Cukup banyak ya. Banyak Pak, ada kali bahkan 6 kali kita ke Jonggol. Dan kalau kita di Jonggol itu nggak ada yang mau pulang. Nggak ada. Ya? Pada betah semua. Ada betah semua, nggak ada yang mau pulang. Iya. Soalnya kan Jonggol itu benar-benar anu ya. Benar-benar alami ya. Iya. Udaranya. Lihat gunung, Iya. udaranya enak. Iya. Gitu, Pak. Iya. Nah, itu. Serunya itu. Iya. Bagaimana kita makan bareng sama dia, ya? Itu momen-momen itu yang sampai sekarang saya nggak bisa lupakan gitu loh. Nah terakhir dia di sini nih, pada waktu apa ya terakhir dia di sini ya, pertemuan saya ya, dia datang, dia tidur di sini, coba dia tidur. Dia tidur, coba istirahat dok ya. Istirahat. Dia tidur. Yang mau cecep kali. Nggak ada Pak Cecep, belum ada Pak Cecep, dia terakhir. Nah di situ sempat istrinya juga nelfon bahwa kalau bisa Pak Is pulang, biar besok dia bisa fresh. Tapi Pak Is sendiri nggak mau, dia nyaman gitu loh. Iya. Cuman Pak dokter dulu suruh pulang, anaknya nyariin baru dia kasih pulang gitu. Jadi ya banyak lah
momen-momen sama dia tuh, waduh. Hah? Momen-momen yang banyak sama Banyak dia. banget Pak, banyak yang tidak terlupa, kita nggak bisa lupakan sama dia. Wah, kalau minum kopi, pernah saya skor. Itu kopi, masa 2,5 sendok juga. Ya awalnya dia kan kalau ngopi nggak suka pahit Nah, kan? manis ya, manis maunya. Dia suka manis. Buat Tenaga. saya tenaga. Kalau tenaga itu bukan itu, sayur-sayuran apa ini. Ini mesti dikurangi, tapi dia nurut tuh Pak. Nurut ya. Dikurangi dari 2,5 1 sendok. Itu bagusnya dia dibilang gini-gini, terus jalanin naik gitu. Kan kalau terlalu manis yang penyakit ya seumur-umur, Iya. 40 ke atas itu ya. Iya benar. Gitu. Jadi artinya semuanya kita teman-teman ini dengan almarhum ini semuanya berkesan ya, sangat berkesan, sangat banyak kesannya, Betul. banyak kesannya, Mau suka mau duka Banyak. banyak. Dan kadang-kadang kalau dibilang duka, ya kita ada dukanya, tapi duka itu jadi kesenangan. Kesenangan. Kita bisa ledek-ledekan, Iya. ya kan? Kita bisa, jadi bukannya kita menjadi apa, tapi kesusahan kita pada waktu kita bersama saya jadi ledek-ledekan. Iya. Siapa punya rokok? Lah, banyak bener sih rokoknya. Ya kan, rokoknya siapa yang bisa? Jadi menjadi kebersamaan yang sangat ini gitu loh. Iya, iya. Jadi nggak ada yang sifatnya, apalagi Pak Is itu, orang nggak pernah tersinggung. Enggak pernah deh. Nggak perlu tersinggung. Biar saya ledekin apa, dia paling bisa ketawa gitu loh. Iya, benar. Ya kan, nah itu yang luar biasa di kita punya tim ini Pak ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi semangatnya Pak Is ini bisa kita tetap semangatkan gitu. Tetap semangat Om. Ya, Perjuangannya kita harus tetap perjuangannya semuanya tetap kita ini. Jadi saya sih berharap dia ini masih tetap hadir di tengah-tengah kita gitu. Iya. Menyemangati walaupun mungkin nggak bisa ini, tapi ya minimal dia bisa melihat juga mungkin. Iya. Walau-walam dok. Iya. Ya, sekarang ini kan kita cuma bisa mendoakan aja. Iya. Tidak pernah putus doa kita gitu loh. Mulai dari dia sakit Iya. sampai sekarang doa kita nggak pernah putus Iya. sama beliau. Karena beliau sangat orang baik. Nah semalam ini udah malam keberapa dok? Malam ketiga ya? Malam ketiga dari malam. Ketiga ya? Ya. Nah insya Allah sih kita sehat, kita malam ke-7 Pak. Malam ke-7 malam Senin. Kita kesana semuanya. Iya, insya Allah. Ya, kita sempat-sempatin malam ke-7. Insya Allah, insya Allah. Yang dimana cuman itu, karena kita pun juga nanti ini setelah nanti di keluarganya, kita pun juga nanti buat acara juga. Iya. Buat Pak Is juga di Kongko. Iya. Kita akan doakan dulu karena cuman ini sekarang bisa kita kirimin dia. Iya. Doa-doa kita nih. Dia bisa tenang di sana gitu loh. Nah, tapi kita semuanya ikhlas. Pak dokter sudah ikhlas. Iya, ikhlas. Apa yang ikhlas ya? Ikhlas. Ya, saya juga ikhlas secara manusiawi ya. Tapi kan kadang-kadang saya belum bisa juga ketika melihat ingat dia lagi, saya belum bisa, masih pasti saya akan sedih lagi gitu loh. Iya. Saya nggak bisa. Memang saya ikhlas, Iya. ikhlas, tapi kadang-kadang saya nggak bisa nahan gitu loh kesedihan saya gitu loh. Karena saya ini sama Pak Is ini bukan dibilang teman, kita semua bisa melebihi daripada teman gitu, melebihi daripada apa sahabat, kayak saudara, melebihi saudara. Karena boleh dibilang Pak, jujur aja, waktu kita itu lebih banyak dibanding dia di keluarganya. Iya benar. Betul tidak? Pak Is itu lebih banyak di kita nih, jujur aja. Iya benar. Ya kan? Iya. Dibanding keluarganya. Nah, alhamdulillah kemarin ini di saat dia menjelang sakit ini, kita pun dah kawal gitu loh. Kita nggak tinggalkan gitu loh. Betul. Ya, sampai kasihan dia benar-benar udah pergi dengan tenang. Ada ucapan terakhirnya yang saya mau bilang. Terus terakhir waktu saya ke sana, di mana dia sudah bilang sama saya, Pak Roy,
sedikit lagi ini saya mau sembuh, ya sedikit lagi saya mau sembuh ini Pak Roy. Mungkin Pak Roy udah tenang, yang ngomongnya begitu. Dok, hati saya sudah beda gitu loh, karena secara kasat mata itu kan tidak mungkin ada kesembuhan secepat itu gitu loh. Tapi itu saya anggap itu bagian udah dari tanda. Tapi Pak Dokter ini tipe orang yang sangat positif. Dia punya, setiap saya ungkapkan itu selalu dia patahkan saya, jangan ngomong gitu Pak Roy. Karena Pak Dokter kan orangnya sangat positif gitu loh. Ya akhirnya saya diam. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi ya kita mau bilang apa lagi kan. Dan kedua, waktu terakhir saya sama Apen, adik si Taufik ke sana. Iya, saya masih negor. Pak Is, apa yang Pak Is rasakan? Dia nggak jawab. Apa yang Pak Is rasakan? Terus anaknya anak yang cewek, si Pika, Pak, apa yang itu Om Roy nanyain? Bapak rasain apa? Om Roy, tenang aja. Begitu jawabnya. Om Roy tenang aja. Di situ saya sudah melihat bukan dia di situ. Di situ saya sudah lihat Pak. Dan si Anu pun sudah ngomong. Siapa? Opik. Saya udah kayak Opik itu udah ini udah kayak ini lah. Iya, Opik juga cerita sama saya juga di rumah katanya Pak Is sudah ngenalin saya katanya gitu. Iya, nggak kenalin. Nggak ngenalin kata Opik, nggak ngenalin. Ya sama kita aja kan malam itu juga kan nggak kenalin juga loh, waktu malam itu. Iya. Iya kan pas sudah diobatin baru kenal. Baru kenal pen masuk pen. Masuk pen. Pak Dokter masuk sini Pak Dokter. Ke sini. Iya. Ya itu masih dikasih ini lagi gitu loh. Iya. Spasi lagi gitu loh. Iya. Padahal di situ dia udah sakratul maut itu pasien. Kita nggak ada pikiran ke situ dok ya. Pikir wah sembuh nih. Udah sehat ya kan, udah sehat nih Pak Dokter nih. Besok kan besok paginya katanya kalau menurut keluarganya di sana ngomong itu loh. Ngomong nggak nyangka semua. Terus siangnya itu minta tiduran ya itu ketiduran dia. Tapi dokter selama perjalanan bersama dengan almarhum, paling berkesan itu yang Pak Dokter nggak bisa lupakan pada saat apa? Dalam kurun waktu perjalanan Pak Dokter, momen-momen di mana yang saya kira kan ada di mana kita nggak bisa melupakan gitu loh, yang suka kita ingat gitu loh. Nah itu di mana gitu loh. Semangatnya itu. Semangatnya. Betul. Saya Pak Is istirahat dulu. Kita istirahat dulu makan. Semangat dan itu dok, kalau saya lihat semangat dan orangnya sangat optimis. Iya, optimis. Nggak ada rasa curiga sama orang Nggak ada. Dia orang sangat optimis. Nggak ada. Kadang-kadang habis makan gitu. Iya. Selesai. Ayo kakak. Iya. Kemana? Ke sini. Enggak, ke sini. Jadi kita tuh diskusinya enak sama dia. Iya. Karena aslinya Pak Is itu, kalau saya terima kan beliau ini masih muda. Iya. Ya. Pertama, terus kedua, memang kasihan Pak Is ini. Lingkupnya juga masih pengalamannya belum banyak gitu loh. Belum banyak sehingga dia itu dalam setiap mengenal seseorang dia itu tidak punya selalu negatif thinking. Iya benar. Ya kan? Nggak ada curiga. Dia selalu positif gitu loh. Nggak ada. Nah itu pun juga ketika dimana kenapa selalu positif dalam hal apa aja, ada beberapa kasus itu dia selalu meyakinkan. Iya. Selalu yakin. Iya, yakin ya. Iya yakin gitu loh. Tidak ada persentase bahwa ini persentasenya cuma sekian. Dia belum bisa menilai itu, melihat itu. Dia belum bisa melihat itu. Karena terlalu positif. Nah, terlalu positif. Nah, itu aja. Makanya saya barengin jangan gini. Kalau gini bagaimana sebenarnya? Wah ini cocok nih gini. Itu. Jadi mesti ada yang dampingin dia ya benar. Tapi bagus itunya itu mau cepat menerima. Iya. Cuman Pak Is almarhum itu ada ketika dia ada yang yang kita sampaikan ke dia
sangat merespon. Respon. Dia nggak ini gitu. Dia tahu bahwa oh iya ini proses pembelajaran buat dia gitu loh. Dan juga dia menghadapi orang juga nggak ada rasa-rasa apa segan, malu, cuek, orangnya cuek. Itu pokoknya Jalan jalan terus. Jalan terus. Gitu, dia Ya, tuh. buktinya kita kalau setiap acara kan, ya kan, nama dia kan. Ya itulah kadang-kadang ada yang kelucuan dia kadang-kadang ada lagi ketika ada satu persoalan yang dia sebenarnya tidak kuasai. Iya. Ya, jadi kadang-kadang ketika terjadi pembicaraan di lapangan itu miss gitu, terjadi miss kadang-kadang. Nah itu kasihan dia tipikalnya gitu loh. Ada beberapa kali miss juga gitu loh. Aduh, jadi itu ya ada kelucuannya gitu loh. Nah, Kalau saya gitu, waduh, saya salah nih kan. Iya. Itu loh orang. iya ya, iya ya. Iya. Nah, itulah kasihan yang kita nggak momen-momen. Kalau apa di mana yang dalam selama perkenalan dengan Pak Is ini yang artinya belum begitu lama ya, Iya. tapi sangat ini banget gitu loh, Luar biasa, waktu dekat banget gitu loh. Nah, Saya waktu di mana yang sama dia itu waktu orang tua saya lagi kritis di rumah sakit tuh. Masya Kritis di Allah. rumah sakit, dia nemenin saya sampai pagi gitu. Almarhum. Saya bilang Pak Is, pulang lagi istirahat aja Pak Is besok kerja. Nggak apa-apa ya? nah itu loh, Itu. beliau Nggak ya, apa-apa ya? beliau itu tanggung jawab ya. Itu di situ. Tapi kan Pak Is. Beliau juga yang ngawal papa ya. Iya, almarhum. Dan juga dia waktu detik dia sakit pun dia itu ibadahnya itu luar biasa, masih dia bisa ibadah. Sholatnya. Sholatnya. Nah itulah makanya Itulah. belum tentu kita bisa seperti itu Pak. Belum. Kenapa? Belum. Menjelang dia akhir hayatnya itu, Iya. kelihatannya dia udah tahu. Nggak tahu deh. Dia udah kan dokter telepon saya, Iya. Pak Roy, Pak Is mau mandi, Iya. ya kan? Iya. Marah-marah gitu loh. Iya. Pengertian saya ketika mau mandi kan udah sehat, Iya benar. iya kan? Iya. Makanya saya datang. Hmm. Ternyata, kok ngedrop ini? Hmm. Buat sama Opi kan? Hmm. Ngedrop. Nah anaknya bilang, marah-marah om, dia mau mandi, udah gitu mau wudhu coba. Iya. Dia sudah tahu dirinya mau, Iya. dia bersihkan dirinya. Bersihkan dirinya. Belum tentu kita bisa seperti itu Pak. Iya. Dia udah tahu. Waduh, nah dia waktu udah mau pergi itu, dia paginya itu dia masih ngobrol sama anaknya. Terus setelah itu jam 10 dia tidur. Udah ambil posisi itu Pak, tidur. Jam 10. Dia sudah ya? Itu. Dia tidur Pak. Tangannya udah di situnya, Tangannya. di dadanya. Jam setengah 1 dibangunin. Jam 12 lah ya, mau dikasih makan ya. Setengah 12 kalau. Setengah 12. Nah itu. Dikasih makan udah gak bergerak. Itulah dijemput dokter. Saya ditelepon sama istrinya gitu. Iya. Dia udah persiapkan dirinya. Iya. Nah itu pun dia tidur itu sudah tidak ada dia di sakratul maut, udah dalam tidur. Iya. Berarti jauh ya 2 hari dia udah persiapkan dirinya. Iya. Nah itu waktu saya datang itu saya lihat jemutnya itu. Ini tak, Coba. lalu tak, wah. Terus saya bilang sama keluarganya, udah panggil dokter puskesmas sampai minta tolong. Luar biasa Pak. Nah akhirnya setelah diperiksa sama Pak Rama itu, setelah berkurang, sampai diteliti benar itu, ya kan? Iya. Begitu pegangan, badannya agak panas. Iya. Ini anehnya itu sih, kita biasanya kalau orang mau meninggal itu kan Iya. dingin ya. Dingin ya, dia panas Ini ya, Pak? enggak panas, hangat gitu. Ya, Sampai diteliti terus itu. Iya. Terus akhirnya nyatakan bentuknya tadi bagus Pak. Bukan Pak Istri Susul Khotimah ya. Terus ini ada lagi nih cerita nih. Waktu dia detik-detik terakhir itu yang pegang sama Sinset, barang dia berdiri, nunjuk Pak. Iya. Iya kan? Iya. Sinset, wah ini sih udah bagus. Saya bilang, ini udah bagus, Alif nih. Iya.
Ya itu. Begini Pak barangnya. Iya, iya. Coba Pak. Berarti kan dari sehat kalau begitu ya kan tadinya. Nah, jadi persyaratannya semua udah Main. Main. Logikanya kan begitu Iya, Pak. itu, iya. Wah, alhamdulillah. Iya, iya. Ya kan? Tapi itu semua udah tanda Pak. Iya. Udah tanda berarti Pak Is ini udah ada satu persiapan untuk menuju Iya. kenikmatan yang dia jalani. Iya. Artinya apa? Itu kenikmatan yang dia jalani. Iya. Dia tidak merasakan sakaratul maut yang luar biasa, di mana orang tersiksa. Iya. Tapi dia tidak ada yang dia mengerang Iya. ketika sakaratul maut. Iya. Itu orang tidur Pak. Dibangun udah gak bangun, tapi masih hangat badannya. Masya Allah. Nah, itu. Inilah orang baik. Orang yang tidak pernah sakitin orang ini. Saya suka kadang-kadang yang suka gregetan gitu loh. Pak Is yang itu orang gini gak benar gitu loh, iya kan? Iya kan? Tapi dia memang dia bukan tipe kayak begitu. Enggak. Emang pernah cerita sama saya kan? Jangan ngambil positif sama orang. Dia kasihan begitu. Jangan ada curiga sama orang. Lillahi ta'ala aja dia bilang. Dia kasihan Lillahi begitu. ta'ala aja. Ya, kita sekarang ini berdoa aja. Doa aja. Ya, semoga Pak Is sudah tenang. Iya. Tapi semangatnya tetap masih bersama kita gitu. Dan sekarang kita tutup aja ya Leo. dengan doa buat Alhamdulillah. Is Fatahillah bin Makmur. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Semoga Ila hati khususun Is Fatahillah. bin Makmul karamil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya amin. Oke, kita tutup. Semoga sahabat kita, saudara kita Is Fatahillah mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Allah. Selamat jalan Pak Is. Selamat jalan. Perjuangan Pak Selamat jalan, Pak Is. Is. Perjuangan Pak Is akan kita perjuangkan. Amin. Tim Napoleon. Semangat. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.